Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ar-Rahmah. Saya dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Identifikasi Simplicia Bagian-bagian tumbuhan. Tujuan pengamatan adalah mahasiswa dapat mengamati dan mengidentifikasi fragmen yang terdapat pada Simplicia tumbuhan. Oke, selanjutnya dasar teori. Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Salah satu jenis bahan alamiah Simplicia yaitu bahan nabati atau tumbuhan. Simplicia nabati adalah Simplicia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Yang dimaksud dengan eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Selanjutnya, identifikasi Simplicia meliputi yang pertama, organoleptik, meliputi pengujian morfologi, yaitu berdasarkan warna, bau, dan rasa dari Simplicia tersebut. Kemudian yang kedua, makroskopik, merupakan pengujian yang dilakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan kaca pembesar terhadap berbagai organ tanaman yang digunakan untuk Simplicia. Yang ketiga ada mikroskopik, yang pada umumnya meliputi pemeriksaan irisan bahan atau serbuk dan pemeriksaan anatomi jaringan itu sendiri. Selanjutnya pada alat dan bahan terdapat yang pertama mikroskop, yang kedua objek dan cover glass, yang ketiga pipet tetes, yang keempat Simplicia dari tumbuhan seperti Guazuma ulmifolialam atau daun jati Belanda. Yang kelima, Simplicia dari batang tumbuhan seperti Sapan lignum, kayu secang, Cinnamomum cortex atau kayu manis. Yang keenam, Simplicia dari buah tumbuhan berupa potongan dari rimpang temulawak, jahe, cengkeh, dan lada hitam. Yang ketujuh, Simplicia serbuk. Nah, selanjutnya pada cara kerja. Yang pertama, identifikasilah setiap Simplicia secara organoleptik, makroskopik, dan mikroskopik. Kemudian, siapkanlah mikroskop. Setelah itu, buatlah preparat dengan meletakkan serbuk Simplicia yang akan diamati. Kemudian, letakkan bagian tersebut pada objek gelas dan ditetesi sedikit air menggunakan pipet. Setelah itu, tutup dengan cover glass, kemudian amati di bawah mikroskop. Setelah itu, gambarlah hasil pengamatan dan beri keterangan. Pembahasan 1. Guazuma ulmifolialam, daun jati Belanda. Klasifikasi: Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliophyta, ordo Malvales, famili Sterculiaceae, genus Guazuma, spesies Guazuma ulmifolialam. Hasil Simplicia Guazuma ulmifolialam, daun jati Belanda, organoleptik, berbau aromatik tanah, rasanya agak ketat serta berwarna hijau kecoklatan. Makroskopik, daun tunggal berbentuk bundar, telur sampai lanset, pangkal daun berbentuk jantung, kadang-kadang tidak setangkup, ujung daun meruncing, pinggir daun bergigi, permukaan daun berkasar, berwarna hijau kecoklatan sampai coklat muda. Panjang helai daun 4 cm sampai 22,5 cm, lebar daun 2 sampai 10 cm, tangkai daun panjang 5 mm sampai 25 mm. Mikroskopik, epidermis atas terdiri dari satu lapis sel rambut penutup dan berambut kelenjar. Sel epidermis besar pada pemampang tangensial, tampak berbentuk poligonal. Kultikula agak tebal serta tidak memiliki stomata. Epidermis bawah terdiri dari satu lapis sel. Memiliki stomata, memiliki penutup serta rambut kelenjar. 2. Sapan lignum, kayu secang. Klasifikasi: 1. Kingdom Plantae, 2. Divisi Magnoliophyta, 3. Kelas Magnoliopsida, 4. Ordo Fabales, 5. Famili Fabaceae, 6. Genus Caesalpinia, 7. Spesies Caesalpinia sapan. Hasil Simplicia sapan lignum, kayu secang. 1. Organoleptik, tidak berbau, rasa agak lengket atau kelat, berwarna merah jingga atau kuning serta berbentuk padat.
makroskopik semak atau pohon kecil memiliki tinggi sampai 10 meter, ranting berlantisel dan berduri. Daunnya majemuk, panjang 25-40 cm. Perbungaan berupa malai terdapat di ujung panjang malai 10-40 cm. Mikroskopik, silemnya jelas dengan jari-jari yang terdiri 1-3 berisal. Pembuluh kayu atau trakea umumnya berkelompok, kadang tunggal, berdinding tebal, serta berlignin dan bermahkota. 3. Cinnamomi cortex kayu manis. Klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lauraceae, famili Lauraceae, genus Cinnamomum, spesies Cinnamomum verum. Selanjutnya kita akan membahas hasil simplisia dari Cinnamomi cortex atau kayu manis. Di sini hasil dari organoleptiknya berbentuk padat, serbuk kering, kental dan cair, berwarna kecoklatan, memiliki bau aromatik atau bau khas kayu manis, serta rasanya agak manis. Berikutnya hasil secara makroskopik. Batang berkayu, berdaun tunggal, berakar tunggal, warna daun merah pucat, setelah tua berwarna hijau, buahnya berwarna hijau, dan setelah tua berwarna hitam. Selanjutnya hasil dari mikroskopiknya. Bentuk batangan atau kulit menggulung, membujur, pipih atau berupa berkas yang terdiri atas tumpukan beberapa potong kulit yang menggulung membujur. Panjang hingga 1 meter, tebal kulit 1-3 mm atau lebih. Warna coklat kekuningan atau coklat. Dan selanjutnya kita akan membahas Simplisia curcuma xanthorrhiza atau yang disebut juga dengan temulawak. Klasifikasinya, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Monocotyledone, ordonya Zingiberales, keluarga Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma xanthorrhiza Roxb. Dan selanjutnya kita akan membahas hasil simplisia dari Curcuma xanthorrhiza atau temulawak. Organoleptiknya beraromatik bau khas cengkeh, rasanya pahit, manis dan telat serta berwarna coklat muda. Hasil dari makroskopiknya berwarna kuning oranye cerah, dan hasil dari mikroskopiknya memiliki epidermis bergabus dan terdapat sedikit rambut keras bersel 1, hipodermis agak menggabus, korteks silinder, dan sel parenkimatik terdiri dari sel parenkim berisi pati. Dan yang selanjutnya, yang kelima, kita akan membahas tentang Simplisia Zingiber officinalis atau yang disebut dengan jahe. Klasifikasinya, Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, subdivisi Spermatophytina, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliospida, ordo Zingiberales, familinya Zingiberaceae, genusnya Zingibermil, dan terakhir spesies Zingiber officinalis Roxb. Dan berikutnya hasil simplisia dari Zingiber officinalis atau jahe. Organoleptiknya berwarna kuning kecoklatan, rasa pedas dan aromanya tajam. Dan yang selanjutnya makroskopiknya, tinggi jahe 30 cm sampai 1 meter dengan daun sempit, panjang 15-23 mm. Tangkainya berbulu serta memiliki panjang 2-4 mm. Dan selanjutnya hasil dari mikroskopiknya. Jaringan gabus, parenkim korteks, dan sel berisi oleoresit berwarna kuning kecoklatan, serabut sklerenkim dengan salah satu dindingnya berombak. Hasil simplisia dan terlopis substras cengkeh makroskonik, daun tunggal berwarna hijau kecoklatan yang menonjolkan sekadar dengan yang lain dan mengarah ke pinggir. Kebetulan daun menonjol pada permukaan daun permukaan berwarna hijau kecoklatan likit dan menghilang permukaan bawah berwarna lebih muda bunga dan buah cengkeh akan muncul pada ujung ranting daun dengan tangkai pendek serta bertanda. Pada saat masih muda bunga cengkeh berwarna ungu, kemudian berubah menjadi kuning kehijauan dan berubah lagi menjadi merah muda apabila sudah tua. Sedang bunga cengkeh kering akan berwarna coklat kehitaman dan rasa pedas sebab mengandung minyak.
atsiri. Mikroscopik panjang daun 6 cm sampai 13,5, lebar 1,5 dan sampai 5,5 cm. Umumnya 3 cm, ujungnya di pangkal dan ujung daun runcing. Pinggir daun rata, panjang tangkai 0 sampai 6 cm, 6 cm sampai 2,5 cm. Helaian daun berbentuk lancet memanjang tulang daun menyirip. Piperis nigri khusus rada hitam. Klasifikasi Kingdom Plantae. Divisi Magnolipolita, kelas Magnolipolita. Ordo Pipareles, famili Pipareja, genus Piper, spesies Piper nigrum. Hasil sembelih siap Piperis nigri fructus rada hitam. Organoleptik berbentuk hamper bulat, warna coklat kelabu, memiliki rasa pedas. Makroskopik memiliki tinggi 5-15 meter, berdaun tunggal, sering dan terdapat permukaan daun atau berkilau hijau tua sampai coklat muda, panjangnya 7,5-8 cm, berbentuk baji atau tumpul. Mikroskopik preskem dengan butir pati, memiliki plankton yang menghasilkan atsiri, sel batu hipodermis dan sel batu dari endotap. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.